Ya, saran saya adalah melihat ke bawah sebagai peringatan, melihat ke atas sebagai motivasi. Jadi kita melihat ke bawah ya, kita sering melihat kalau kita ke pasar saja kadang-kadang kita bisa melihat bagaimana hewan-hewan itu dipotong oleh penjual daging ya. Dan itu benar-benar kita lihat di mata kepala kita sendiri. Kalau Bapak Ibu nonton dokumenter ya, ada binatang besar makan binatang kecil. Bagaimana anjing-anjing hyena itu menggerogoti dagingnya kerbau. Kadang-kadang kerbaunya itu masih hidup, badannya tinggal setengah. Kesakitan yang sangat luar biasa. Kita melihat itu harus dengan penuh kebijaksanaan. Melihat itu bahwa inilah peringatan, janganlah kita jatuh ke alam yang lebih rendah. Di alam manusia ini apa yang bisa kita lihat? Sakit, tua, lahir, dan mati. Kalau kita melihat ada orang yang sakit, kita harus sadar bahwa penderitaan itu bisa saja hadir kapan saja dalam bentuk sakit, tua, dan mati. Lalu kita mengetahui ada sakit, tua, dan mati bagaimana? Berjuanglah. Ya, berjuanglah pelan-pelan, jangan terlahir lagi. Memang nasihat ini terasa sangat tinggi, tapi itu tugas satu-satunya. Yang membuat tugas ini menjadi tidak terlalu sulit adalah kita tidak terburu-buru harus mencapai nibbana dalam satu kehidupan. Tapi yang kita tahu adalah dari kehidupan ke kehidupan kita semakin dekat dengan pencapaian nibbana. Karena semua 31 alam kehidupan yang tadi sudah kita bahas masih dalam ruang lingkup sangsara. Sangsara itu sinonim dengan kata sengsara. Mau lahir di mana aja sengsara. Lahir di alam surga yang indah tadi pun, setelah karmanya habis, cahayanya redup, jatuh ke alam yang lebih rendah. Oleh karena itu, satu-satunya cara, tidak ada cara lain, pelan-pelan berkembang mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Nah, kita mulai dari Sotapanna. Sotapanna itu tidak terlalu sulit. Kalau saya katakan demikian, barangkali ada yang terkejut ya, tapi tidak. Kalau kita pelajari dengan baik, Sotapanna itu benar-benar bisa dicapai. Apa saran praktis? Saran praktis itu adalah yang benar-benar bisa dilakukan. Kadang-kadang orang memberi saran itu sarannya ketinggian, mau dipraktekkan aja sulit. Ini yang praktis, benar-benar bisa dilakukan. Yang pertama, Dhamma Sawana. Banyaklah mendengarkan Dhamma. Pandangan benar itu didapat dari mendengarkan Dhamma. Kalau pandangan benar sudah didapat, sada akan meningkat. Karena tadi pertanyaannya Cileni adalah bagaimana meningkatkan sada. Meningkatkan sada itu dengan meningkatkan pandangan benar. Caranya bagaimana? Mendengarkan Dhamma. Dhamma Sawana. Zaman sekarang zaman yang beruntung, Bapak Ibu ingin belajar Dharma, bisa mendengarkan Dhamma di YouTube ya. Ada Bante Panya, Bante Utamo. Yang bisa bahasa Inggris ada Achan Bram, ada Bante Thanisaro, Bante Analayo, dan juga Bante-Bante yang Bapak Ibu Saudara senangi. Banyaklah mendengarkan dhamma-dhamma mereka. Dengan begitu pandangan benar akan muncul. Kemudian sada akan meningkat. Kesucian bisa dicapai. Sang Buddha ini menutup pertanyaan ini. Sang Buddha pernah ditanya, bagaimanakah agar kita mencapai tingkat kesucian Sotapanna, kesucian tingkat pertama? Sang Buddha hanya menjawab dengan dua cara. Yang pertama, Dhamma Sawana, yang artinya banyaklah mendengarkan Dhamma. Yang kedua, Yoniso Manasikara. Yaitu apa Yoniso Manasikara? Fokus mendengarkan. Yoniso Manasikara itu artinya fokus. Yoni itu artinya rahim, mana artinya batin atau pikiran, kara artinya bekerja, seperti kata karya yang ada di bahasa Indonesia. Jadi Yoniso Manasikara artinya mempekerjakan batin, melihat hingga rahimnya informasi. Jadi ketika mendengarkan sesuatu, dengarkanlah dengan fokus yang penuh, sehingga apapun yang disampaikan itu bisa diterima. Jadi Dhamma Sawana dan Yoniso Manasikara ini adalah dua cara seseorang mencapai Sotapanna. Ya, jadi tidak terlalu sulit. Ini saran saya dalam mengarungi sangsara agar senantiasa aman. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya.